Kita kembali ke pasal 17. Pasal 17. Dikatakan begini, ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Tuhan mau saya dan saudara hidup diberkati. Dengan cara apa? Mengandalkan Tuhan. Taruh harapan pada Tuhan. Apa bukti saya dan saudara mengandalkan Tuhan? Apa buktinya? Buktinya saya dan saudara mulai melakukan apa kata Tuhan. Itu buktinya. Bukan mendengar. Mendengar saja nggak cukup, tapi melakukan apa kata Tuhan. Contoh sederhana aja, nggak usah jauh-jauh. Ya bisa dilihat dengan mata saja. Yang perempuan jangan pakai pakaian laki-laki. Apa kata mamamu waktu kamu turun dari pesawat? Mamamu kagum tentang dirimu kan? Mamamu kagum kan? Karena kamu wanita tulen, perempuan tulen. Coba kamu turun dari pesawat pakai celana jeans. Wah, ini setengah laki ya, setengah perempuan ya. Kan saya sudah pernah lihat kamu pakai celana jeans. Eleh bilang orang. Wis eleh. Bujur eleh. Jelek. Orang Ambon bilang terbaik. Tahu terbaik? Buruk sekali. Tapi hari ini kamu beautiful karena sesuai firman. Itu hal yang sederhana. Nah, kalau yang sederhana kita sudah bisa, akan terus meningkat. Karena kita harus bertumbuh, gitu loh, saudara. Lihat di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9, ini janji Tuhan bagi yang mengikuti firman, ini janji Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara. Ayat 8 ya, ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan mengandalkan Tuhan, yang taruh harapannya pada Tuhan. Jadi hidupnya ini, dalam hidupnya dia nggak mengandalkan manusia, dia nggak mengandalkan pengertiannya sendiri, dia tidak menjauh dari Tuhan, tapi bagi dia hidupku hanya di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dengan diriku, sekali Tuhan tetap Tuhan. Apapun yang ada sangkut paut dengan kehidupanku, sekali Tuhan tetap Tuhan. Apapun yang saya butuhkan, sekali aku berpegang pada Tuhan, tetap aku berpegang. Supaya saya diberkati. Ukuran berkat itu luas, saudara. Jangan dilihat berkat itu dari penampilan saudara. Wah keren, punya mobil. Oh tidak. Ada orang punya mobil tapi masalah juga. Ada orang usahanya kelihatan menteret tapi masalah juga. Yang Tuhan mau kita diberkati dalam aspek hidup kita. Ya. Ada orang ngomongnya gede tapi nol. Penampilannya boleh lah, wow. Tapi diselidiki, masih enak cacing di dalam tanah, nggak pernah khawatir. Iya kan? Masih enak cacing dalam tanah, nggak pernah khawatir. Bahkan cacing membantu manusia untuk kebutuhan hari-hari. Apa buktinya? Diambil untuk alat mancing ikan makan. Dia masih berguna loh. Gimana? Hidupin cacing nggak melawan. Sekalipun dia nggak apa-apa deh. Yang penting manusia hidup. Kalau Anda bisa mengerti bahasa cacing bilang, memang tempat tinggalku di dalam tanah. Jangan ganggu aku. Tapi memang dasar manusia usil diganggunya. Tapi ada waktunya saudara akan berguna juga bagi cacing. Tahu kapan saudara berguna bagi cacing? Ketika kau buat ini lagi. Cacing. Gantian ya. Cacing bilang nggak apa-apa, kau ambil aku untuk mancing ikan, kau makan ikan. Tapi satu saat kau mati, kau jadi makanan. Firman sudah bilang kok. Herodes ditampar mati,
makan cacing kan? Hidup dalam firman. Jadi Tuhan itu adil kan? Nah, makanya jangan jadi manusia perusak. Jadilah manusia yang benar sesuai firman. Dibilang normal, harus manusia yang benar sesuai firman, ya kan? Harus sesuai firman. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air. Saudara tahu, saudara tetap subur. Saudara tetap awet, subur. Saudara tahu subur, tidak ada masalah dengan pertumbuhan iman saudara. Karena cukup gizi, cukup vitamin, cukup pupuk, ya kan? Subur. Tidak ada masalah dengan pertumbuhan iman saudara. Iman saudara bertumbuhnya stabil. Sesuai aturan main. Ya kan? Seperti ayam. Dia tahu kapan dia bertelur dan Anda tidak perlu mengajari ayam bagaimana bertelur. Karena ayam betina yang normal, dia akan bertumbuh stabil dan dia akan bertelur pada waktunya. Sama, saya dan saudara, ketika ikuti firman kita akan bertumbuh stabil. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita bertumbuh stabil, mencapai kepenuhan Kristus. Kalau pertumbuhanku dan pertumbuhanmu stabil, lanjut dikatakan begini. Ia tidak akan mengalami datangnya apa? Keadaan buruk. Iya. Keadaan apa nih? Ia tidak mengalami datangnya keadaan apa? Ia tidak akan mengalami datangnya apa? Panas terik. Tidak akan mengalami datangnya panas terik. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menyakiti saya dan saudara. Luar biasa enggak? Kalau pertumbuhanku dan pertumbuhanmu stabil sesuai firman, ya kan? Mantap. Dikatakan yang merambatkan akar-akarnya ke batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Mengapa kita tumbuh stabil? Karena akar kita kuat, menemukan sumber, menemukan batang. Apa itu sumber? Kristus sumber air hidup. Panas terik nggak bisa kuasai kita. Saudara bayangkan, panas itu, kalau panas terik sekali itu akan mendatangkan kegersangan untuk bumi. Iya kan? Mata air pun bisa mati. Tanaman bisa mati. Tapi saya dan saudara yang bertumbuhnya normal, karena bertumbuhnya benar sesuai firman, lihat, panas terik tidak akan bisa menyakiti kita. Ini firman sudah ngomong kok Tuhan janji kok. Kalau Tuhan janji berarti dia genapi. Lanjut dikatakan, yang daunnya tetap hijau. Sekalipun dunia goncang, sekalipun ada masalah, sekalipun ada badai, sekalipun ada banyak masalah-masalah, saya dan saudara tetap hijau alias segar, tetap punya kekuatan. Kalau ikan itu dia tidak berenang lagi di dalam air, tandanya dia mati. Ya kan? Kalau saudara piara ikan di akuarium, dia kan butuh gelombang air kan, untuk pernapasannya, oksigen, betul nggak? Iya. Kalau ikan itu sudah mati, macam ikan saja butuh arus, Saya dan saudara butuh masalah untuk pertumbuhan, untuk melatih iman kita. Lihat Raja Wali itu, kapan dia terbang enak? Saudara pernah lihat Raja Wali terbang? Ketika ada badai, dia senang betul. Jadi Raja Wali adalah pribadi yang suka tantangan. Kalau orang Kristen tidak suka tantangan, Anda bukan orang Kristen, Anda palsu. Ikan tuh nggak pernah berenangnya ikuti arus, nggak, dia selalu menantang arus. Pernah saudara lihat ikan berenang? Dia selalu menantang arus. Raja Wali, dulu lihat Raja Wali, karena saya dan saudara adalah Raja Wali. Ada tantangan, dia dengan pedenya dan tantang saya. Dia nggak gini, enggak. Ada yang nikmati. Wah, indahnya berkat Tuhan ya, indahnya. Setan kira dengan adanya masalah anak Tuhan kepek-kepeknya, dengan indahnya ya, indahnya ya, berkat Tuhan ya, iya. Karena dia suka menerjang badai.
Kalau ada badai, diterjang badai. Saya dan saudara harus bisa menerjang badai, menembusi badai. Kalau memang benar, saya dan saudara adalah Raja Walinya Tuhan. Ya. Jangan pas ada badai, ketakutan, sembunyi. Gak bisa. Badai selalu mendatangkan malapetaka bagi yang tidak percaya. Tapi badai mendatangkan kehidupan bagi yang percaya. Hei, lain kan? Lain kan? Ketika murid-murid di dalam kapal bersama Yesus, Alkitab berkata Yesus sedang tidur di buritan. Badai mendatangkan ketakutan. Mereka takut, aduh kami tenggelam. Yesus bangun, Yesus bilang, jangan takut. Kau menghadapi badai itu. Manusia firman akan berkata jangan takut. Tenang kamu badai. Karena manusia firman berkuasa atas badai. Seperti Raja Wali, dia berkuasa atas badai. Sudahkah Anda berkuasa atas badai atau badai berkuasa atas Anda? Apa? 50-50. Obatlah supaya jangan 50-50. Tapi 100% Anda kuasai badai. Ya. Tapi ini pengakuan yang jujur. Ya, pengakuan yang jujur. Kamu gimana? Masih dikuasai badai? Buktinya kau dengar terlambat kan? Jangan biarkan badai ngantuk itu kenyamanan tidur, jangan. Ya kan? Saya dan saudara harus sesuai. Karena Raja Wali dia senang. Ya, makanya ada lagu kan, bagai Raja Wali. Ya. Melintasi badai hidup. Jadi kalau ada badai hidup, dia naik, dia menembusi itu badai. Dia nggak mau, dia harus tembusi. Sudah dia tembusi itu badai, wow. Jadi jangan di dalam badai, saudara harus tembusi. Terbang, karena Raja Wali itu burung yang senang. Dia suka tantangan. Karena tantangan membuat saya dan saudara membuktikan bahwa kita adalah milik Tuhan. Jadi itu untuk menguji iman saudara. Kok kamu pakai pakaian panjang-panjang ya? Pakaian gamis ya? Iya. Karena saya Raja Walinya Tuhan. Bagi yang perempuan-perempuan yang berpakaian seperti itu, ya benar. Inilah berpakaian yang benar sesuai firman. Oh iya, itu kan menurut kamu. Lakukan menurut yang kamu tahu, tapi saya lakukan berdasarkan pewahyuan yang Tuhan berikan bagi kita. Yaitu firman yang disebutkan. Dia aja ngomong, oke sampai sini dulu ya. Jangan dilanjuti ngomong. Iya kan? Mengapa perempuan jatuh? Karena dia melanjuti pembicaraan. Dia jatuh. Makanya Anda jangan melanjuti pembicaraan. Cukup sampaikan firman. Kalau masih ada ini aneh-aneh, lain kali kita jumpai aku begitu. Udah, jangan lanjuti ngomong. Kebanyakan di antara saudara kan bertahan ngomong kan. Makanya kalah dalam diplomasi. Tuhan dah suruh kita bertengkar. Tuhan dah suruh kita bertengkar. Tuhan bilang jauhi pertengkaran dan disebut pengetahuan. Enak. Tuhan suruh saya dan saudara jadi teladan saja. Nyatakan teladanmu sesuai. Ya. Lanjut dikatakan apa? Daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Jadi kalau ada datang masa kekeringan, dia nggak khawatir. Contoh firman siapa? Contoh firman siapa? Iya. Datang kekeringan karena panas, hujan gak turun 3 tahun 6 bulan. Panas mendatangkan kekeringan, mendatangkan kelaparan. Tapi Elia manusia firman gak khawatir. Karena firman yang menyuruh dia berbuat, firman juga yang menjamin hidupnya. Sama, tidak khawatir dalam tahun kering. Ketika datang ke sungai Kerit, karena terus panas, hujan gak turun, sungai itu mulai mengering. Tuhan bilang, kamu loncat, pergi ke Janda Sarpan. Di sana ada air untukmu. Di sana ada roti untukmu. Ya.
Hebat kan Tuhan? Tidak mati dalam tahun kering. Terpelihara. Gaji terlambat, bonus suami terlambat, terpelihara. Tagihan macet terpelihara. Kepada siapa Anda mengandalkan diri? Omsetnya tiba-tiba segunung. Tapi waktu tagihan boro-boro segunung. 1 senti di atas gunung pun tak sampai. Tetap hidup, Tuhan pelihara. Tahun kering gak akan bisa membunuh saya dan saudara. Apa maksudnya? Masa kesulitan, masa paceklik, masa yang susah gak bisa menghancurkan kita. Karena persediaan kita penuh, yaitu firman yang disingkapkan yang memberi hidup. Karena persediaan kita penuh. Apa persediaannya? Saudara ditancap di batang air. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya menemukan batang air. Saudara ditancap di batang air. Siapa batang airku dan batang airmu? Yaitu firman Kristus. Jangan pernah keluar dari batang air itu. Jangan keluar dari sumber air. Tetap. Makanya Tuhan larang saya dan saudara mengenakan pengertian kita. Jangan. Dikatakan begini. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita terus berbuah. Lalu Yesus berkata di Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 15. Supaya terus tetap berbuah. Itu makanya mereka tetap berbuah karena mengandalkan Tuhan. Yohanes 15. Ya. Dikatakan begini, ayat ke-7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi ketika saya dan saudara terus ditanam di batang air, yaitu firman, tetap tinggal di dalam firman yang adalah batang air kehidupan, maka apa yang kita minta pasti sesuai firman. Karena kita sudah diliputi firman, kita sudah dikuasai firman. Apa yang kita minta Tuhan berikan. Dan firman bilang kita berbuah lebat. Yeremia bilang apa? Menghasilkan buah. Yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Buahku dan buahmu terus tetap keluar. Terus dalam kekeringan kita tetap berbuah. Orang kaget, belum. Dunia goncang, dia tetap berbuah. Dunia bermasalah, dia tetap segar. Mengapa? Karena kita berada di batang air. Makanya katakan di Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi Tuhan mau saya dan saudara tetap kuat di dalam Tuhan dan kuat dalam kekuatan kuasa-Nya. Daniel berkata, umat yang mengenal Allah akan kuat dan bertindak sesuai firman Tuhan. Sekarang saya tanya, apa yang merupakan masalah dalam dirimu sehingga kita nggak mau berpihak kepada firman? Masalah gengsi, masalah harga diri, mengambil janji, mengandalkan pengertianmu sendiri. Lebih jelas lagi Tuhan berkata di Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Janganlah orang, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena apa? Kebijaksanaannya. Yeremia 9 ayat 23. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Seperti tadi sudah saya ulangi dari awal, saya sudah beritahu. Salomo orang yang paling bijak, dia nggak mau bermegah karena kebijaksanaannya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Ya kan? Kemudian janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Kebijaksanaan, kekuatan, kekayaanmu nggak akan bisa menolong kita. Hanya bersandar kepada Tuhan yang bisa menolong. Apa yang Tuhan suka? Ayat 24.
Tetapi siapa yang mau berpegang, biarlah berpegang karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang Tuhan mau, saya dan saudara berpegang hanya dalam satu perkara. Karena kita kenal Tuhan dan kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang menunjukkan kasih setianya kepada saya dan saudara. Alkitab berkata kasih setianya selalu baru setiap pagi bagi saya dan saudara. Selalu baru setiap pagi bagi saya dan saudara. Mau tahu ayatnya? Ratapan pasal 3. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Wow. Ya. Jadi ketika saya dan saudara hidup dalam pengenalan akan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, ini janji yang digenapi. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi kasih Tuhan gak pernah habis-habis. Gak akan pernah habis. Kasih manusia bisa habis, kasih orang tuamu bisa habis. Hanya kasih firman yang tidak pernah habis. Kasih manusia firman tidak pernah habis. Kita kembali ke pasal 17. Pasal 17. Dikatakan begini, ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Tuhan mau saya dan saudara hidup diberkati. Dengan cara apa? Mengandalkan Tuhan. Taruh harapan pada Tuhan. Apa bukti saya dan saudara mengandalkan Tuhan? Apa buktinya? Buktinya saya dan saudara mulai melakukan apa kata Tuhan. Itu buktinya. Bukan mendengar. Mendengar saja nggak cukup, tapi melakukan apa kata Tuhan. Contoh sederhananya, nggak usah jauh-jauh. Ya bisa dilihat dengan mata saja. Yang perempuan jangan pakai pakaian laki-laki. Apa kata mamamu waktu kamu turun dari pesawat? Mamamu kagum tentang dirimu kan? Mamamu kagum kan? Karena kamu wanita tulen, perempuan tulen. Coba kamu turun dari pesawat pakai celana jeans. Wah, ini setengah laki ya, setengah perempuan ya. Kan saya sudah pernah lihat kamu pakai celana jeans. Eleh bilang mereka. Wis eleh. Bujur eleh. Jelek. Orang Ambon bilang terbaik. Tahu terbaik? Buruk sekali. Tapi hari ini kamu beautiful karena sesuai firman. Itu hal yang sederhana. Nah, kalau yang sederhana kita sudah bisa, akan terus meningkat. Karena kita harus bertumbuh, gitu loh, saudara. Lihat di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9, ini janji Tuhan bagi yang mengikuti firman, ini janji Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara. Ayat 8 ya, ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan mengandalkan Tuhan, yang taruh harapannya pada Tuhan. Jadi hidupnya ini, dalam hidupnya dia nggak mengandalkan manusia, dia nggak mengandalkan pengertiannya sendiri, dia tidak mau menjauh dari Tuhan, tapi bagi dia hidupku hanya di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dengan diriku, sekali Tuhan tetap Tuhan. Apapun yang ada sangkut paut dengan kehidupanku, sekali Tuhan tetap Tuhan. Apapun yang saya butuhkan, sekali aku berpegang pada Tuhan, tetap aku berpegang. Supaya saya diberkati. Ukuran berkat itu luas, saudara. Jangan dilihat berkat itu dari penampilan saudara, wah keren, punya mobil, oh tidak. Ada orang punya mobil tapi masalah juga.
Ada orang usahanya kelihatan mentereng, tapi masalah juga. Yang Tuhan mau kita diberkati dalam aspek hidup kita. Ya. Ada orang ngomongnya gede, tapi nol. Penampilannya boleh lah, wow. Tapi diselidiki, masih enak cacing di dalam tanah, nggak pernah khawatir. Iya kan? Masih enak cacing dalam tanah, nggak pernah khawatir. Bahkan cacing membantu manusia untuk kebutuhan hari-hari. Apa buktinya? Diambil untuk alat mancing ikan makan. Dia masih berguna loh. Gimana? Itu kan cacing nggak melawan. Sekalipun dia nggak apa-apa deh. Yang penting manusia hidup. Kalau Anda bisa mengerti bahasa cacing, cacing bilang, memang tempat tinggalku di dalam tanah. Jangan ganggu aku. Tapi memang dasar manusia usil diganggunya. Tapi ada waktunya saudara akan berguna juga bagi cacing. Tahu kapan saudara berguna bagi cacing? Ketika kau waktunya lagi Makan cacing. Gantian ya. Cacing bilang gak apa-apa, kau ambil aku untuk mancing ikan, kau makan ikan. Tapi satu saat kau mati, kau jadi makanan. Firman sudah bilang kok, Herodes ditampar mati plet, mati dimakan siapa? Cacing. Anda gak mau dimakan cacing kan? Hidup dalam firman. Jadi Tuhan itu adil kan? Nah, makanya jangan jadi manusia perusak. Jadilah manusia yang benar sesuai firman. Dibilang normal, harus manusia yang benar sesuai firman, ya kan? Harus sesuai firman. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air. Saudara tahu, saudara tetap subur. Saudara tetap awet, subur. Saudara tahu subur, tidak ada masalah dengan pertumbuhan iman saudara. Karena cukup gizi, cukup vitamin, cukup pupuk, ya kan? Subur. Tidak ada masalah dengan pertumbuhan iman saudara. Iman saudara bertumbuhnya stabil. Sesuai aturan main. Ya kan? Seperti ayam. Dia tahu kapan dia bertelur dan Anda tidak perlu mengajari ayam bagaimana bertelur. Karena ayam betina yang normal, dia akan bertumbuh stabil dan dia akan bertelur pada waktunya. Sama, saya dan saudara, ketika ikuti firman kita akan bertumbuh stabil. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita bertumbuh stabil, mencapai kepenuhan Kristus. Kalau pertumbuhanku dan pertumbuhanmu stabil, lanjut dikatakan ini. Ia tidak akan mengalami datangnya apa? Keadaan buruk. Iya. Keadaan apa nih? Ia tidak mengalami datangnya keadaan apa? Ia tidak akan mengalami datangnya apa? Panas terik. Tidak akan mengalami datangnya panas terik. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menyakiti saya dan saudara. Luar biasa enggak? Kalau pertumbuhanku dan pertumbuhanmu stabil sesuai firman, ya kan? Atau dikatakan yang merambatkan akar-akarnya ke batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Mengapa kita tumbuh stabil? Karena akar kita kuat, menemukan sumber, menemukan batang. Apa itu sumber? Kristus sumber air hidup. Panas terik nggak bisa kuasai kita. Saudara bayangkan, panas itu, kalau panas terik sekali itu akan mendatangkan kegersangan untuk bumi. Iya kan? Mata air pun bisa mati. Tanaman bisa mati. Tapi saya dan saudara yang bertumbuhnya normal, karena bertumbuhnya benar sesuai firman, lihat, panas terik tidak akan bisa menyakiti kita. Ini firman sudah ngomong kok, Tuhan janji kok. Kalau Tuhan janji berarti dia akan api. Lanjut dikatakan,
yang daunnya tetap hijau. Sekalipun dunia goncang, sekalipun ada masalah, sekalipun ada badai, sekalipun ada banyak masalah-masalah, saya dan saudara tetap hijau alias segar, tetap punya kekuatan. Kalau ikan itu dia tidak berenang lagi di dalam air, tandanya dia mati. Ya kan? Kalau saudara piara ikan di akuarium, dia kan butuh gelombang air kan untuk pernafasannya, oksigen. Betul nggak? Lihat. Kalau ikan itu sudah mati, macam ikan saja butuh arus, ikan saja butuh arus. Saya dan saudara butuh masalah untuk pertumbuhan, untuk melatih iman kita. Lihat Raja Wali itu, kapan dia terbang enak? Saudara pernah lihat Raja Wali terbang? Ketika ada badai, dia senang betul. Jadi Raja Wali adalah pribadi yang suka tantangan. Kalau orang Kristen tidak suka tantangan, Anda bukan orang Kristen, Anda palsu. Ikan tuh nggak pernah berenangnya ikuti arus, nggak, dia selalu menentang arus. Pernah saudara lihat ikan berenang? Dia selalu menentang arus. Raja Wali, lu lihat Raja Wali, karena saya dan saudara adalah Raja Wali. Ada tantangan, dia dengan pedenya tantang saya. Dia nggak gini, enggak. Ada yang nikmati. Wah, indahnya berkat Tuhan ya, indahnya. Ya. Setan kira dengan adanya masalah anak Tuhan klepek-klepeknya, dia bilang indahnya ya, indahnya ya, berkat Tuhan ya. Iya. Karena dia suka menerjang badai. Kalau ada badai, dia terjang badai. Saya dan saudara harus bisa menerjang badai, menembusi badai. Kalau memang benar, saya dan saudara adalah Raja Walinya Tuhan. Ya. Jangan pas ada badai, ketakutan, sembunyi. Gak bisa. Badai selalu mendatangkan malapetaka bagi yang tidak percaya. Tapi badai mendatangkan kehidupan bagi yang percaya. Hey, lain kan? Lain kan? Ketika murid-murid di dalam kapal bersama Yesus, Alkitab berkata Yesus sedang tidur di buritan. Badai mendatangkan ketakutan. Mereka takut, aduh kami tenggelam. Yesus bangun, Yesus bilang, jangan takut. Kau menghadapi badai itu. Manusia firman akan berkata jangan takut. Tenang kamu badai. Karena manusia firman berkuasa atas badai. Seperti Raja Wali, dia berkuasa atas badai. Sudahkah Anda berkuasa atas badai atau badai berkuasa atas Anda? Apa? 50-50. Bertobatlah supaya jangan 50-50. Tapi 100% Anda kuasai badai. Ya. Tapi ini pengakuan yang jujur. Ya kan? Pengakuan yang jujur. Kamu gimana? Masih dikuasai badai? Buktinya kau datang terlambat kan? Jangan biarkan badai ngantuk itu kenyamanan tidur, jangan. Ya kan? Saya dan saudara harus sesuai. Karena Raja Wali dia senang. Ya, makanya ada lagu kan, bagai Raja Wali. Ya. Melintasi badai hidup. Jadi kalau ada badai hidup, dia naik, dia menembusi itu badai. Dia nggak mau, dia harus tembusi. Sudah dia tembusi itu badai, wow. Jadi jangan di dalam badai, saudara harus tembusi. Terbang, karena Raja Wali itu burung yang senang. Dia suka tantangan. Karena tantangan membuat saya dan saudara membuktikan bahwa kita adalah milik Tuhan. Jadi itu untuk menguji iman saudara. Kok kamu pakai pakaian panjang-panjang ya? Pakaian gamis ya? Iya. Karena saya Raja Walinya Tuhan. Bagi yang perempuan-perempuan yang berpakaian seperti itu, iya benar. Inilah berpakaian yang benar sesuai firman. Hari ini, oh iya, itu kan menurut kamu.
Lakukan menurut yang kamu tahu, tapi saya lakukan berdasarkan pewahyuan yang Tuhan berikan bagiku. Yaitu firman yang disampaikan. Dia aja ngomong, oke sampai sini dulu ya. Jangan dilanjuti ngomong. Ya kan? Mengapa perempuan jatuh? Karena dia melanjuti pembicaraan. Dia jatuh. Makanya Anda jangan melanjuti pembicaraan. Cukup sampaikan firman. Kalau masih ada ini aneh-aneh, lain kali kita jumpai, aku pergi dulu. Udah, jangan lanjutin ngomong. Kebanyakan di antara saudara kan bertahan ngomong kan. Makanya kalah dalam diplomasi. Tuhan dah suruh kita bertengkar. Tuhan dah suruh kita bertengkar. Tuhan bilang jauhi pertengkaran yang disebut pengetahuan. Endah. Tuhan suruh saya dan saudara jadi teladan saja. Nyatakan teladanmu sesuai. Ya. Lanjut dikatakan apa? Daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Jadi kalau ada datang masa kekeringan, dia nggak khawatir. Contoh firman siapa? Contoh firman siapa? Elia. Datang kekeringan karena panas, hujan nggak turun 3 tahun 6 bulan. Panas mendatangkan kekeringan, mendatangkan kelaparan. Tapi Elia manusia firman nggak khawatir. Karena firman yang menyuruh dia berbuat, firman juga yang menjamin hidupnya. Sama. Tidak khawatir dalam tahun kering. Ketika datang ke sungai Kerit, karena terus panas, hujan nggak turun, sungai itu mulai mengering. Tuhan bilang, kamu loncat, pergi ke Janda Sampan. Di sana ada air untukmu, di sana ada roti untukmu. Ya, hebat kan Tuhan? Tidak khawatir dalam tahun kering. Terpelihara. Gaji terlambat, bonus suami terlambat, terpelihara. Tagihan macet terpelihara. Kepada siapa Anda mengandalkan diri? Omsetnya tiba-tiba segunung. Tapi waktu tagihan boro-boro segunung. 1 senti di atas gunung pun tak sampai. Tetap hidup, Tuhan pelihara. Tahun kering gak akan bisa membunuh saya dan saudara. Apa maksudnya? Masa kesulitan, masa paceklik, masa yang susah gak bisa menghancurkan kita. Karena persediaan kita penuh, yaitu firman yang disingkapkan yang memberi hidup. Karena persediaan kita penuh. Apa persediaannya? Saudara ditancap di batang air. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya menemukan batang air. Saudara ditancap di batang air. Siapa batang airku dan batang airmu? Yaitu firman Kristus. Jangan pernah keluar dari batang air. Jangan keluar dari sumber air. Tetap. Makanya Tuhan larang saya dan saudara mengenakan pengertian kita. Jangan. Dikatakan begini. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita terus berbuah. Terus berbuah. Lalu Yesus berkata di Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 15. Supaya terus tetap berbuah. Itu makanya mereka tetap berbuah karena mengandalkan Tuhan. Yohanes 15. Ya. Ya. Dikatakan begini, ayat yang ke-7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ketika saya dan saudara terus ditanam di batang air, yaitu firman, tetap tinggal di dalam firman yang adalah batang air kehidupan, maka apa yang kita minta pasti sesuai firman. Karena kita sudah diliputi firman, kita sudah dikuasai firman. Apa yang kita minta Tuhan berikan. Dan firman bilang kita berbuah lebat. Yeremia bilang apa? Menghasilkan buah. Yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Buahku dan buahmu terus tetap keluar.
Terus dalam kekeringan kita tetap berbuah. Orang kaget, belum. Dunia goncang, dia tetap berbuah. Dunia bermasalah, dia tetap segar. Mengapa? Karena kita berada di batang air. Makanya katakan di Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi Tuhan mau saya dan saudara tetap kuat di dalam Tuhan dan kuat dalam kekuatan kuasa-Nya. Daniel berkata, umat yang mengenal Allah akan kuat dan bertindak sesuai firman Tuhan. Sekarang saya tanya, apa yang merupakan masalah dalam dirimu sehingga kita nggak mau berpihak kepada firman? Masalah gengsi, masalah harga diri, mengambil yang jatuh, mengandalkan pengertianmu sendiri. Lebih jelas lagi Tuhan berkata di Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Janganlah orang, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena apa? Kebijaksanaannya. Yeremia 9 ayat 23. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Seperti tadi sudah saya ulangi dari awal, saya sudah beritahu. Salomo orang yang paling bijak, dia nggak mau bermegah karena kebijaksanaannya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Ya kan? Kemudian janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Kebijaksanaan, kekuatan, kekayaanmu nggak akan bisa menolong kita. Hanya bersandar kepada Tuhan yang bisa menolong. Apa yang Tuhan suka? Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, biarlah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang Tuhan mau, saya dan saudara bermegah hanya dalam satu perkara. Karena kita kenal Tuhan dan kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang menunjukkan kasih setianya kepada saya dan saudara. Alkitab berkata kasih setianya selalu baru setiap pagi bagi saya dan saudara. Selalu baru setiap pagi bagi saya dan saudara. Mau tahu ayatnya? Ratapan pasal 3. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Wow. Ya. Jadi ketika saya dan saudara hidup dalam pengenalan akan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, ini janji yang digenapi. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi kasih Tuhan gak pernah habis-habis. Gak akan pernah habis. Kasih manusia bisa habis. Kasih orang tuamu bisa habis. Hanya kasih firman yang tidak pernah habis. Kasih manusia firman tidak pernah habis. Dikatakan apa selanjutnya? Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Jadi kesetiaan Tuhan itu besar, selalu baru tiap pagi bagi saya dan saudara. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat yang ke-24. Jadi Yeremia berkata, Tuhan adalah apa? Bagianku, kekuatanku, kehidupanku. Kata jiwaku. Ya. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sama saya dan saudara berkata, Tuhan Engkau lah bagianku. Sebab aku terus berharap kepadamu sampai selamanya. Amin. Firman-Mu sudah kami dengar. Engkau menegur kami pagi ini supaya kami jangan mengandalkan manusia, supaya kami jangan mengandalkan kekuatan kami sendiri, supaya kami jangan menjauh daripada Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menjadi yang terkutuk, tapi kami mau Tuhan menjadi berkat. Kami mau hidup di dalam berkat-Mu. Seperti ada tertulis, Daud hamba-Mu berkata,
Karena berkat mulai dia hidup. Dan karena berkat mulai Tuhan dia ada di hadapan. Pagi ini juga hamba berdoa, Engkau memberkati kami. Sebab karena berkat mulai kami ada, karena berkat mulai kami hidup. Engkau tolong kami berhidup sesuai firman. Engkau tolong kami untuk hanya berpegang kepadamu. Oh Tuhan, Engkaulah bagian kami. Itulah kata jiwa kami sepenuhnya kepadamu. Kepadamu kami beribadah, kepadamu kami berbakti. Mampukan kami untuk hidup menyenangkan hatimu. Mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk turut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami untuk tetap kuat di dalam Engkau dan kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Sebab firman berkata, umat yang mengenal Engkau akan tetap kuat dan bertindak, hidup menyenangkan hatimu. Tuhan, hamba berdoa, Engkau terus Tuhan menyingkapkan firman-Mu bagi jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu hidup Tuhan dalam pewahyuan firman yang disingkapkan, yang memberi hidup, yang memberi pengertian. Seperti Engkau memberikan pewahyuan bagi Petrus, sehingga Petrus dapat menang atas masalahnya. Seperti Engkau memberi pewahyuan kepada Elia pada zamannya, sehingga ia dapat menang dalam menghadapi masalahnya. Tuhan, Engkau yang mendulu Elia Tuhan untuk berbicara bahwa tidak akan datang hujan terkecuali kalau ia katakan. Dan tepat, hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Namun Engkau memelihara Elia yang adalah hamba-Mu. Engkau memelihara Elia yang adalah nabi-Mu. Engkau memelihara dia di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kesulitan. Engkau memelihara dia. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, bahwa kami yang mengandalkan Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik ya Tuhan. Dalam tahun kering kami tetap berbuah. Dalam tahun kering kami tetap reproduksi ya Tuhan. Daun kami tetap hijau dan buah kami tetap. Kami terus berbuah dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Engkau berfirman bahwa kami tidak akan mengalami datangnya keadaan buruk. Karena kepada-Mu kami berharap. Kepada-Mu kami berbakti. Terima kasih Tuhan. Engkau pilih jemaat-Mu satu-satu Tuhan. Engkau yang kenal mereka. Bahwa mereka untuk hidup sesuai firman. Bahwa mereka untuk hidup sesuai kehendak. Engkau berfirman, barang siapa yang Kau kasih, Kau tegur. Tuhan, cukup dengan teguran kami berubah. Cukup dengan teguran kami kembali ke jalan-Mu. Cukup dengan teguran Tuhan itu sudah cukup bagi kami. Dan kami kembali ke jalan-Mu. Dan hidup di dalam kehendak, yaitu firman yang memberi. Berkati firman-Mu, muliakan firman-Mu, tinggikan firman-Mu. Berkati umat-Mu yang hidup di dalam firman. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.